Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Rencana Pembangunan. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Poin penting pelajaran kita menyembah Allah dengan cara terbaik ketika kita bekerja dengan rencana yang cermat. Pikirkan tentang latihan memadamkan kebakaran. Apakah kamu pikir semua hal dan latihan itu hanya membuang waktu saja? Siapapun yang berusaha melepaskan diri dari kehidupan mereka dalam kebakaran itu, mungkin tidak merasa bahwa jalan itu adalah telah direncanakan untuk menghindari bencana. Hari kelima, tahun 20. Aku senang, aku dapat mengambil bagian waktu tengah malam melihat kota Yerusalem sebelum aku berkata kepada pemimpin-pemimpin kota itu untuk membangun kembali tembok itu. Sekarang, aku mempunyai banyak alasan. Mereka yakin bahwa ini adalah keinginan Allah. Kerjasama dari para imam adalah suatu bukti yang menolong proyek ini berjalan cepat. Mereka dan para bangsawan mempunyai organisasi yang rapi. Para bangsawan dapat mengatur orang-orang yang masuk ke dalam rombongan mereka. Setiap rombongan bertanggung jawab untuk membangun kembali setiap bagian dari tembok itu atau salah satu dari gerbangnya. Banyak dari rombongan itu dibentuk oleh grup keluarga, kota atau distrik, atau grup profesional. Seorang bapak yang tidak mempunyai anak laki-laki membawa anak perempuannya untuk membantu membangun. Tukang-tukang rempah, pedagang, tukang emas, dan pelayan-pelayan kuil adalah orang-orang yang paling aktif. Beberapa orang, khususnya para imam, mengambil tanggung jawab untuk membangun kembali dekat rumah mereka dan wilayah mereka. Hal itu sangat menyenangkan bagi mereka. Dan mereka sangat bersemangat karena mereka dapat melihat tempat itu setiap hari. Setiap grup bekerja tahap demi tahap. Dan jika salah satu grup menyelesaikan pekerjaannya, grup yang lain mulai bekerja. Di semua bagian tembok itu ada yang bekerja. Setiap orang bekerja sama. Saya memperhatikannya. Setiap orang bekerja kecuali para kaum bangsawan Tekoa. Beberapa dari mereka menolong, tetapi kebanyakan juga yang tidak mau membantu. Aku tidak mengerti sikap mereka. Pekerjaan itu sebenarnya dapat lebih cepat selesai dengan bantuan mereka. Kami membutuhkan setiap tangan yang kami dapat. Sangatlah tidak efisien untuk orang Tekoa menjadi orang yang keras kepala. Eliasib, imam besar itu, tidak mengenal lelah. Dia berkonsentrasi dalam membangun pintu gerbang domba dan menjadi pemimpin pembangunan itu. Dukungannya menjadi motivasi bagi yang lain untuk bekerja dengan baik. Beberapa dari kaum bangsawan tidak begitu ahli untuk bekerja, tetapi semangat mereka dapat menutupinya. Aku menyediakan waktu beberapa hari naik kuda dan berjalan kaki
jika aku tidak bisa naik kuda sepanjang tembok itu. Walaupun setiap orang bersemangat, mereka tetap membutuhkan pengarahan. Mengambil waktu sepanjang hari naik kuda sepanjang 3 mil, karena aku harus berhenti dan memperhatikan masalah yang muncul pada mereka. Sejauh ini, tidak ada hal yang buruk terjadi. Hanya masalah bahan bangunan atau luka-luka kecil. Seperti yang aku katakan, beberapa dari kaum bangsawan tidak ahli menggunakan palu. Aku telah melihat jari-jari mereka luka memar dan tangan mereka kasar karena mereka membawa bahan bangunan. Tetapi mereka tidak mengeluh. Aku mencoba memberi dukungan pada mereka karena aku ingin mereka tahu bahwa aku sangat menghargai kemampuan mereka. Sanballat dan teman-temannya selalu ada di sekitar itu mengejek orang-orang itu. Mereka tidak mau dekat-dekat, tetapi mereka selalu berteriak menghina para pekerja. Aku pikir mereka tidak membahayakan, tetapi aku harus memastikan beberapa pekerja. Aku melihat para pekerja berteriak, Allah yang di surga akan memberikan keberhasilan. Para pekerja berteriak kembali pada mereka, dan Sanballat beserta teman-teman diam pergi. Mereka membangun gedung yang telah mempunyai sistem. Mereka memasang palang-palang, meletakkan tiang-tiang, dan memasang pintu, baut-baut, dan jeruji. Brilian. Aku bekerja dengan orang-orang yang sangat berdaya guna. Ini adalah daftar orang-orang yang bekerja di pintu gerbang. Domba, grup Eliasib, grup kota Yeriko, keluarga Imri. Ikan, keluarga Zena, Uria, keluarga Hakos, Berekia, keluarga Mesesabeel, Sadok Baana, orang Tekoa. Yesana, orang Gibeon, distrik Mispa, grup tukang emas, bermacam-macam tukang rempah, dan Salum Halohes dan anak perempuannya. Lebak, grup kota Sanoah, dipimpin oleh Hanun. Sampah, Malkia Rekab, penguasa dari distrik Bet-Kerem, bekerja sendiri. Mata air, Salum, Holohes, penguasa wilayah Mispa, juga membangun tembok saluran air dekat Taman Raja. Kandang kuda, setiap imam membangun kandang kudanya di sebelah rumah mereka. Menara pengawas, Makija tukang emas di samping gerbang. Para imam seperti Benyamin, Hasyub, Asaria, Maaseya, Sadok Imer, dan Mesulam Berekia memperbaiki tempat di sekitar rumah-rumah mereka. Aku menggambarkan peta di tembok, jadi aku tahu di mana setiap orang berada, sehingga waktu yang darurat, seperti kehadiran Sanballat, dapat diketahui.